Tuhan datang menjadi manusia untuk menyelamatkan, memberi kelepasan dan kesembuhan. Pada mulanya adalah firman Tuhan. Firman itu ada bersama-sama dengan Sang Pencipta, Bapa. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Sampai hari ini kuasanya, kasihnya sanggup melepaskan kita dari kelemahan tubuh, dosa, serta penyakit. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, apakah tujuan hidup kita? Mari kita renungkan kembali. Di waktu hidup yang sementara ini, pernahkah kita membayangkan bahwa suatu hari atau baik diri kita maupun orang-orang yang kita kasihi, ketika dipanggil oleh Sang Pencipta, yaitu Bapa kita, bagaimana dengan tujuan hidup kita? Bagaimana dengan pelayanan? Bagaimana kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, anak-anak, sudahkah kita hidup menyenangkan hati Tuhan? Kiranya firman Tuhan ini menolong seluruh pemirsa dan pendengar hidup maksimal dalam Tuhan. Iblis sedang merancangkan engkau rasa khawatir, gelisah, takut, supaya engkau tidak bisa maksimal. Yang seharusnya tujuan hidup kita senangkan hati Tuhan, kita menjadi khawatir, kita menjadi takut, kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita menjadi lemah. Firman Tuhan yang datang setiap kali hadir, Bapak Ibu dengar, Bapak Ibu simak, Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu makan. Firman Tuhan menyegarkan jiwa Anda semuanya, menyegarkan batinmu, menyegarkan hatimu, menyegarkan tubuhmu. Diberkatilah seluruh pemirsa dan pendengar, karena yang memberkati hidup kita adalah firman Tuhan sebagai pelita, penuntun langkah hidup, jalan hidup orang benar. Berfirmanlah ya Tuhan, biar kami mendengar sabda firman-Mu yang suci, kudus, agung, dan mulia. Saat firman Tuhan diberitakan, orang-orang yang habis mengalami pasca operasi, keajaiban kesembuhan menjamah tubuh mereka. Istri-istri yang divonis mandul, firman Tuhan sanggup menyembuhkan. Anda yang sedang tersesat, putus asa, gagal, tidak ada harapan lagi, firman Tuhan datang untuk membangkitkan Anda. Bapak Ibu sekalian yang sedang terjerumus masuk dalam lumpur dosa, firman Tuhan datang untuk membebaskan Anda dari dosa dan mengangkat Anda menjadi manusia yang baru, yang disucikan, yang dikuduskan, yang diampuni, yang diselamatkan, dan yang disembuhkan. In Jesus' name. Amen. Pembacaan sabda firman Tuhan Bapak Ibu sekalian yang terkasih ya, terambil dari surat 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal 3
ayat 16. Demikianlah firman Tuhan bagi saudara-saudara sekalian. Pastor Andy membacakan dan selamat menyimak menikmatinya. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus, baitnya Tuhan. Bait itu kediaman. Bait itu tempat. Bait itu rumah. Dan Roh Kudus diam di dalam kamu. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita ini adalah rumah Roh Kudus. Tidak tahukah engkau bahwa Roh Kudus itu adalah roh kebenaran? Roh Kudus adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Roh Kudus itu punya kuasa adikodrati. Roh Kudus akan menerangi hati Anda. Roh Kudus akan membimbing serta menolong Anda hidup di dalam kebenaran. Roh Kudus akan mengajar Anda berdoa sekalipun ada keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sekalipun air mata membasahi pipimu. Sekalipun kondisimu yang buruk dan ada di area terbawah. Status Anda adalah rumah Roh Kudus. Tubuh Anda ini bait rumah Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan melahirkan kebenaran-kebenaran yang memerdekakan. Sebab di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemenangan. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kelepasan. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kesembuhan. Roh Kudus itu mengajar dan Roh Kudus itu mengalir. Dia bisa mengalir menjamah hati keluargamu saat engkau berdoa. Dia bisa mengalir menjamah tubuh orang-orang yang terikat dengan kuasanya saat engkau melihat ada orang-orang dirasuk oleh roh-roh jahat. Dia bisa mengalir untuk melembutkan hati yang keras. Kita mengalami setiap hari ada perbedaan pendapat, miskomunikasi. Roh Kudus akan menolong kita menerima perbedaan dengan kasih Kristus. Roh Kudus bisa mengalir di tubuhmu. Ketika tubuhmu ada yang mengalami penyumbatan. Misalnya tangan Bapak Ibu mengalami sakit keram-keram. Terimalah rema firman ini. Bahwa Roh Kudus bisa mengalir dan membawa kesembuhan. Baik bagi pelayanan di mana engkau mendoakan orang lain, termasuk keluargamu, termasuk tubuhmu sendiri. Roh Kudus itu mengalirkan kuasa, mengalirkan damai sejahtera, mengalirkan kesembuhan untuk jiwa-jiwa dan untuk hidup Anda sendiri. Pastor berdoa, karya Roh Kudus ajaib bagi kehidupan Bapak Ibu sekalian. Pastor berdoa untuk kita
berani mengucapkan doa yang diurapi oleh Roh Kudus. Amin. Sebagai manusia biasa, saudara-saudara, kita tidak luput dari namanya kelemahan, bisa capek, bisa letih, bisa saja loyo. Bisa saja tubuh kita ini staminanya turun. Pastor juga mengalami. Bapak Ibu hari ini oleh kemurahan Tuhan dikenal sebagai hamba Tuhan yang melayani, mendoakan orang-orang sakit. Bukan berarti pastor menjadi Superman, bukan berarti pastor menjadi kebal dari namanya letih, capek, dan stamina selalu maksimal. Terkadang juga bisa letih, bisa capek, kadang-kadang juga bisa tubuh ini pegel, ya, pinggang ini kadang-kadang aduh pegel. Nah, pastor mau berbagi di sini. Ketika ngalami itu, saya ucapkan, bisa juga pakai tangan, baik tangan kiri, tangan kanan. Karena semua ini hanya media saja. Tetapi yang bekerja di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan hari ini, yang bekerja di dalam doa-doa, Roh Kudus mengajar, menuntun, membimbing, memberi hikmat kita untuk berdoa, mendoakan, dan untuk menguatkan diri kita sendiri. Kadang-kadang juga kita mengalami jiwa yang letih. Kita ucapkan, hai jiwaku, pujilah Kristus. Kadang-kadang kita pegel ya, atau ya Roh Kudus mengajar saya berdoakan. Mata ini sehat, mata ini kuat. Kalau pinggang ini misalnya pegel, kan pinggang ini diberkati, pinggang ini kuat, pinggang ini sehat, pinggang ini pulih, pinggang ini normal. Kalau misalnya kadang-kadang Bapak Ibu mungkin mengalami dadanya sesak atau seperti nyeri ketusuk-tusuk, ucapkan, tubuh ini rumah Roh Kudus. Tubuh ini bukanlah sarang penyakit. Tubuh ini bait Tuhan. Tubuh ini rumah Roh Kudus. Tubuh ini rumah kesembuhan. Dan Anda juga bisa lakukan ini dengan sebuah pengertian bahwa saya tidak pesan penyakit. Saya tidak pesan penyakit. Apakah ini salah? Tidak. Apakah ini hiperbola? Tidak. Apakah ini sesuatu hal yang dilebih-lebihkan? Tidak. Karena kemarin pastor sudah sampaikan bahwa menurut ucapanmu engkau dibenarkan. Menurut ucapanmu engkau dihukum. Jadi ketika saudara-saudara mengalami kelemahan tubuh, baik misalnya letih, capek, atau ada gangguan seperti misalnya masuk angin, nyeri-nyeri, encok pegelinu, ataupun pasca operasi yang tidak kunjung kering, atau ada vonis dokter gangguan di usus, ginjal, lever, prostat Anda, atau ada vonis dokter ada kanker atau tumor, atau ada penyumbatan di otak, baik hidup Anda, bapak, mama, anak Anda. Anda ucapkan bahwa tubuh ini adalah rumah kesembuhan. Tubuh ini adalah rumah Roh Kudus. Kalau saudara-saudara yang mengalami, katakan, saya tidak pesan penyakit. Kalau misalnya anak Anda yang mengalami, Anda sebagai orang tua, imam dalam keluarga, ucapkan, kami tidak pesan penyakit. Maka kalau tidak pesan, berarti kita usir. Usirnya gimana? Ya dengan otoritas, out! Ya, tidak usah pakai dengan bertele-tele. Penyakit, pergi dong penyakit. Kita kan tidak pesan, ojo nang kene nang kono ae.
Ya, mungkin dialek-dialek setiap suku berbeda-beda. Tapi yang saya belajar bahwa kita perlu menghardik, kita perlu membentak dengan otoritas bahwa jangan beri celah kepada iblis, jangan beri celah kepada penyakit, jangan beri celah kepada kelemahan, jangan beri celah kepada kekhawatiran. Jadi ketika ada rasa khawatir menghampiri Anda, kegelisahan mulai masuk, karena khawatir dan gelisah itu masuknya tidak langsung menguasai hidup Anda. Dia seperti pertama-tama melilit-lilit korbannya dengan benang halus yang tidak terasa. Lama-lama benang halus yang tidak nampak itu mulai nampak wujud aslinya. Dan akhirnya nampaklah bahwa orang itu sudah terikat dengan ketakutan. Tidak ada kata terlambat. Firman Tuhan datang hari ini untuk membebaskan Anda. Firman Tuhan datang tidak untuk menghakimi Anda. Firman Tuhan datang untuk membebaskan Anda dari ketakutan, kegelisahan, dan juga dosa, ikatan roh jahat, serta penyakit. Saya tidak pesan penyakit. Out! In Jesus' name. Anda lakukan ini. Ini kebenaran yang sudah memerdekakan hidupku dan sudah Pastor lakukan. Dan sudah menolong banyak orang. Dan Pastor berdoa dan menaruh harap lewat pelayanan media hari ini. Semua saudara-saudara boleh terberkati, dan kalau saudara kerelaan hati mau membagikan, bagikanlah. Supaya lebih banyak orang yang mengerti kebenaran ini, bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus. Tubuh orang percaya rumah Roh Kudus. Tubuhmu bukanlah sarang penyakit. Ada orang-orang yang setiap hari tanpa sadar bangga betul dengan penyakitnya. Aduh, tubuh ini ya ada diabetesnya, ada jantungnya, maksudnya ada penyempitan jantungnya, belum lagi prostatnya, belum lagi ususnya turun, belum hernia, aduh banyak betul, tensinya naik turun, aduh tulangnya osteo, wah. Stop! Tubuhmu bukanlah sarang penyakit. Stop mengucapkan kata-kata itu. Anda sudah mempromosikan ketakutan, menyebar ketakutan kemana-mana. Banyak orang mengakui bahwa sebetulnya yang membuat orang sakit asal mula dari pikirannya. Apa yang kau pikirkan, demikianlah engkau. Tapi jangan lupa bahwa doa adalah benih. Ucapanmu itu berkuasa. Ucapan orang percaya adalah doa. Tapi Pastor, memang saya ada vertigonya. Ucapkan bahwa tubuhku bukan sarang penyakit. Kalaupun kemarin ada vertigo, dia cuma numpang lewat, Bapak Ibu. Pastor ulang ya. Kalau kemarin ada vertigo, dia cuma numpang lewat. Kita tidak bisa untuk melarang burung-burung terbang tinggi di atas kepala kita. Tetapi kita punya otoritas untuk mengusir burung itu saat akan bersarang di atas kepala Anda. Demikian pun manusia tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Kalau misalnya kemarin Anda mengalami vertigo karena faktor capek, mungkin karena ada benturan, atau salah tidur, macam-macam. Itu cuma lewat seperti burung, Bapak Ibu. Kita tidak berkuasa atas tubuh kita, tapi kita punya otoritas mengusir saat burung akan bersarang di kepala Anda. Anda punya otoritas saat vertigo itu mau tinggal di kepala Anda. Usir, saya tidak pasang vertigo. Orang-orang yang bangun tidur tiba-tiba ada gangguan benjolan, mulai kecil, besar. Kita nggak berkuasa atas tubuh ini, tapi kita punya otoritas. Ucapan kita, firman Tuhan yang tinggal di hidup kita. Kita punya Roh Kudus yang berkuasa. Ucapkan. Banyak orang lupa. Ketika kelemahan datang, ketika penyakit datang, dia lupa Tuhan, dia lupa firman, dia lupa otoritas Roh Kudus dalam hidupnya. Saat Pastor mengalami COVID-19 dan kondisinya saturasi rendah banget,
saya belajar, ya memang ini proses perjalanan ya.
Saya ucapkan, tak lama lagi Tuhan Yesus datanglah, bawa saya masuk surga. Karena setiap hari melayani, setiap hari memuji Tuhan, baik keadaan baik tetap memuji, baik keadaan tidak baik tetap memuji. Karena saudara-saudara, kalau engkau menanam benih buah apel, pasti tumbuh apel. Ketika Anda peras buah apel, pasti keluar air apel. Tidak mungkin keluar air jeruk. Kalau saudara-saudara hari ini hidup percaya Tuhan Yesus, baik keadaan senang tetap percaya, maupun tidak baik tetap percaya. Orang percaya sekalipun senang tetap bersinar, sekalipun ditekan, diperas, dihina, dianiaya, dicemooh, tetap keluar firman Tuhan. Pastor sakit, pastor tidak mengutuki hari lahirku, tidak mengutuki hari pelayanan, tidak mengutuki hari depan. Tapi saya ucapkan firman Tuhan. Tak lama lagi Tuhan Yesus pasti datang, bawa saya masuk surga. Firman yang keluar, tak lama lagi Tuhan Yesus pasti jemput Anda. Tapi jangan khawatir, tujuannya jelas, bawa Anda masuk surga. Ingat Bapak Ibu sekalian, bahwa tubuhmu bukanlah sarang penyakit. Tubuhmu adalah rumah Roh Kudus. Kalau engkau capek, kalau engkau sakit, engkau lemah, ucapkan doa. Tubuh ini kuat, tubuh ini diberkati, tubuh ini sehat, tubuh ini rumah Roh Kudus. Ada kuasa kesembuhan, ada kuasa Tuhan, ada firman Tuhan. Ada kesaksian, amin. Kalau misalnya ada kelemahan tubuh, itu cuma numpang lewat, Bapak Ibu. Anda katakan, saya tidak pesan penyakit, istriku tidak pesan penyakit, anakku tidak pesan penyakit, mamaku, papaku, orang tuaku tidak pesan penyakit. Out! In Jesus' name I pray. Glory, glory, glory to God. Saya sedang menelanjangi tipu daya iblis dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkuasa menerangi, membebaskan, melepaskan, dan menyembuhkan Anda. Terimalah firman Tuhan ini dalam anugerahnya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Pastor berdoa, time for pray. Diberkatilah seluruh pemirsa dan pendengar. Bilur Yesus menyembuhkan kelemahan, sakit, dan menghapuskan dosa Anda. Hari ini saudara-saudara, di dalam Yesus, saudara bukan orang terkutuk, saudara bukan orang sakit, saudara bukan orang berdosa. Saudara orang benar. Dan orang benar doanya berkuasa. Dan orang benar di mulutnya ada kuasa. Perkataannya, firman Tuhan itu tidak kembali dengan sia-sia. Maka saudara-saudara hari ini, apa yang kau alami? Sukacita, tetaplah bersinar. Ada pergumulan, tetaplah diperas sekalipun. Yang keluar bukan caci maki. Yang keluar bukan tentang saya sakit ini. Ada yang berkata, padahal dia orang percaya, dia langganan penyakit. Seharusnya yang pastor aplikasikan, kita ini langganan mujizat. Kita bukan langganan penyakit. Jangan lagi engkau bangga dengan penyakit ini, penyakit itu, penyakit ini, penyakit itu. Ya mungkin sudah takdir, sudah nasib. Ya mungkin Tuhan memang izinkan sakit-sakit di keluarga kami. Kami mewarisi dari 7 turunan terus diabetes akut. Stop! Tubuhmu bukan sarang penyakit. Tubuhmu adalah rumah Roh Kudus. Kalau hari ini tubuhmu sedang sakit, itu hanya numpang lewat Bapak Ibu. Ketika engkau berkata, saya tidak pesan penyakit, out in Jesus name. Kalau Anda berkata, aduh letih, capek, aduh susah, aduh kenapa begini, udah deh, itu penyakit bersarang, bertengger, akhirnya memberaki kepala Anda dan sekujur tubuhmu. Bau, sakit, penyakit, diabetesmu akhirnya menjadi basah. Luka, si
frustrasi, akhirnya mulai hidup tambah kurus. Kenapa putus asa? Susah tidur. Stop hari ini. Anda ucapkan, tubuhku bukan sarang penyakit, tubuhku rumah Roh Kudus. Katakan, saya sehat, saya diberkati. Kalaupun ada penyakit, ada vonis dokter kemarin. Itu hanya numpang lewat. Tidak akan bersarang di tubuh orang percaya. Ucapkan, saya tidak pesan penyakit. Out! In Jesus name. Terima kebenaran ini bahwa di tubuh orang percaya, di hidup orang percaya adalah rumah Roh Kudus dan bukan sarang penyakit. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa dan pastor percaya banyak orang-orang yang disembuhkan hari ini. Diberkatilah tubuh Bapak Ibu sekalian, tubuh yang keren, tubuh yang diberkati, tubuh yang sehat, tubuh yang umur panjang. Tubuhnya adalah rumah Roh Kudus. Amin. Rumah Roh Kudus, rumah Roh Kudus. Tubuhku rumah Roh Kudus, tubuhku rumah Roh Kudus, tubuhku rumah Roh Kudus, tubuhku rumah Roh Kudus, rumah Roh Kudus, rumah Roh Kudus, rumah Roh Kudus, rumah Roh Kudus. Ucapkan itu, ada kegirangan Bapak Ibu. Maka takut akan pergi. Gelap itu nggak usah diusir. Nyalakan cahaya, nyalakan terang. Maka kegelapan akan pergi. Tubuhku rumah Roh Kudus. Jantungku ini sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, penglihatanku sehat, darahku sehat normal, tulang-tulangku semua sehat normal. Paru-paruku sehat normal, tubuhku rumah Roh Kudus. Jadi ketika ada sedikit masuk intimidasi, saya nggak pesan penyakit, out. Penyakit tidak dipesan kok datang sih, out in Jesus name. Kalau saudara mungkin mau tidak pakai bahasa Inggris, keluar gitu ya, dalam nama Yesus. Ya sudah, itu yang bisa pastor share, kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini pasti memerdekakan Anda. Pastor doakan diberkatilah air yang Bapak Ibu minum, diberkatilah makanan yang Bapak Ibu makan, diberkatilah hidup Anda, diberkatilah tubuhmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah engkau dan anak-anakmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan. Tuhan Yesus menolong, membuat kita sukses, berhasil dan beruntung. Bapak Ibu sekalian, engkau tidak akan turun, engkau akan diangkat naik. Engkau bukan lagi ekor, engkau akan jadi kepala di bidangmu masing-masing. Kalaupun kita mengalami tekanan hari ini, biarlah yang keluar adalah air hidup firman Tuhan. Bukan air kematian, bukan air kegelapan, tapi air hidup, yaitu firman Tuhan. Amin, 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 amin. Maka saudara-saudara, percayakan hal ini, bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin.